pas banget untuk keluarga-keluarga kecil ya. Dan dia 1.500 Bumper itu bisa dilihat dari sambungan bumpernya Pak, sini Pak. Kalau untuk Honda yang sering bagian VTEC kebanyakan bagian depan kanan Pak. Jadi nggak diganti kacanya. Oh. Itu kayak ada kayak cowakan-cowakan begini Pak. Wih. Ada karatan, banyak itu karatan. Itu berarti pernah terendam banjir. Bisa dilihat dari sini juga. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada di sore hari di daerah Wonosari, Yogyakarta, tepatnya di bengkel GK Auto Service. Kita masih akan berbagi ilmu buat Sobat Ahpedia dimanapun berada. Kasus hari ini kita akan mengangkat bagaimana sih membeli mobil bekas Honda. Nah, seperti apa? Di sini sudah ada Mas Elin yang akan membagikan kepada kita pengetahuannya dari sisi teknis ya Mas Elin ya. Dari sisi teknis Pak. ya. Halo Pak. Dari sisi teknis. Ada pembeli nih Pak. Ada pembeli ya? Dari sisi teknis akan membahas apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita akan membeli mobil bekas, terutama yang kita bahas saat ini adalah Honda Freed yang sangat bagus karena ini tipenya pas banget untuk keluarga-keluarga kecil ya. Dan dia 1.500. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam, Mas Taufik, Sobat Ahpedia. Oke, ketemu lagi kita di Ada pembeli Pak. Ada calon pembeli nih Pak. Tertarik sama mobil ini. Terutama yang saat ini kita ngebahas adalah mobil Freed. Tapi bukan berarti ini juga tidak berlaku untuk mobil lain ya. Ya, ini bisa berlaku untuk mobil lain juga Pak. Oke, nah ini yang pasti begini, sehingga satu video yang kita bahas itu juga bisa digunakan untuk merek-merek mobil lain. Oke, baik, silakan Mas Elin. Ya, ini Pak, kita pertama biasanya kalau kita mau lihat mobil unit atau unit baru yang kita mau beli atau unit second, yang pasti pertama kali yang dilihat dari fisik luarnya. Fisik di luar dulu ya. Pasti body kan, berarti ya. Dari body gitu kan. Sebelum masuk ke dalam kita lihat dari body keliling. Contoh kalau mobil yang belum pernah repairan, contoh kalau dari bagian depan itu dari bumper Pak. Oh, dari bumper. Dari bumper itu bisa dilihat dari sambungan bumpernya Pak, sini Pak. Nah, di sini loh. Di sini Pak. Ini kalau dia renggang atau kayak gitu, dia berarti dia pernah cacat dari bumpernya, entah itu pernah nabrak sedikit atau dia. Kalau dia belum pernah nabrak, nggak sampai kayak gini Pak. Nggak bisa dibenerin berarti Mas? Bisa Mas. Ya, ini bisa dibenerin, tapi ini kan bekasnya udah dilem nih. Oke. Nah, contoh saja. Nanti kalau dia udah renggang ininya, berarti dia udah pernah entah itu ringan atau berat, dia pernah cacat di bumpernya, entah itu nabrak atau ngerempet, itu pasti dia udah pernah. Oke. Ini dari fisik luar. Ya. Terus kayak pengecekan untuk orang awam. Yang orang awam pada biasanya diketok-ketok Pak. Nah, kalau kayak gini dia belum dempulan Pak, masih gembreng. Tebal atau tidaknya ya. Kalau yang namanya kaleng itu ya. Kalau dempulan dia kayak bek kayak tebel Pak. Kalau ini kan fiber beda ya. Kalau untuk kaleng. Beda Mas, beda. Nah, biasa Pak. Makanya kalau lihat orang ngecek mobil kan pada diketok-ketok. Tapi kalau nih Mas. Masanya bingung Pak, nanti diketok-ketok ada ibu ada di dalam. Assalamualaikum kayak gitu ya. Iya, diketok-ketok biasalah motor. Perbedaannya kalau saya ada tuh Pak. Dia kan gini kan nggak keras ya. Di salah satu tuh ada yang beda bunyinya. Kemungkinan kropos ya. Bisa kropos, bisa bolong atau pernah dempulan. Oh, dempulan, lepas lemnya ya. Iya. Terus kita muter. Nah, untuk bagian kaca, untuk bagian kaca juga diperhatikan ya? Iya Pak. Semisal dia pernah ganti Pak, dia pernah ganti kaca walaupun dia gantinya dia pernah dibongkar, cuman dipasang lagi. Oke. Jadi nggak diganti katanya. Oh. Itu kayak ada kayak cowakan-cowakan begini Pak. Wih, di sini pinggir-pinggir banyak. Itu berarti kacanya udah pernah dibongkar. Retakan atau bentuk seal? Kayak bekas lem. Bekas lem. Lem jadi ulang gitu jadinya ya. Silikon hitam itu. Silikon. Jadi kayak di sini kayak coak-coak di dalamnya kayak masih angin. Ya? Kalau ini masih bagus. Asli nih ya. Kalau masih bagus dia masih hitam rata ini masih bening. Ini berarti ya. Ya. Oh, berarti kalau ada di sini silikon kayak gitu? Ya, silikon terus kayak ada kayak congkelan-congkelan kayak gitu. Dalemannya loh, Pak. Dalemannya bukan kacanya loh. Iya. Jadi di belakang kacanya kan masih ada plat.
Ah. Nah, platnya itu kayak bekas congkelan-congkelan kayak gitu. Oke. Saya pernah nemuin kayak gitu, Pak. Oh. Kayak gitu berarti kan tandanya kacanya dia pernah dibongkar, terus dipasang lagi, nggak diganti, nggak dirapiin. Itu efeknya kemana nanti? Curiga apa gitu? Efeknya yang jelas kalau si lemnya nggak bener, bocor, Mas. Oh, bocor kabin ya. Bocor. Terus kita muter ya, kita lihat dari siku-sikunya. Terus kayak gitu, kalau namanya mobil second baret-baret sedikit aja wajar. Normal lah ya. Nah, yang penting nggak Oke. parah gitu kan. Oke. Yang kedua paling untuk kalau udah kecek muter, kita cek dalam. Cek dalam biasanya yang paling dicek ini bekas banjir apa enggak. Oke. Nah, Kita kalau lihatnya ke ngeceknya bekas banjirnya ya. banjir, biasanya di pedal-pedalnya kayak gini, Pak. Kan ini kan besi semua, Pak. Oke. Nah, contoh aja yang kayak di joint steer. Joint steer itu kalau ada karatan, kayak ada warna coklat. Kalau ini kan normal, Pak, warnanya kayak gini. normal, Kalau ya. ada karatan, banyak itu karatan, itu berarti pernah terendam banjir. Bisa dilihat dari sini juga. Nih. Oh, dari situ juga ya. Nah, ini kan nggak dicat nih, Oh, iya, warna betul ya. asli Asli besi itu. kan. Terus bisa di joknya, jok bagian di bawah jok. Bojok juga ya. Pokoknya cari yang berkarat lah ya. Ya, berarti itu Oke. mobil udah pernah kebanjiran ya. Oke. Itu Selanjutnya, resikonya kalau pernah banjir, apa kerugiannya, Mas? ya paling dari kan di dalamnya kan juga ada kabel-kabel, Mas. Takutnya kabel-kabel banyak sambungan juga. Nah, sambungannya kalau dia pernah kena banjir, kalau nggak dibersihin, efeknya jadi korosi. Oh, korosi. Nah, pinnya korosi, Pin. kan jadi kropos toh. Bisa putus gitu. Bisa mengakibatkan sistem kelistrikannya jadi bermasalah. Kompleks berarti ya? Iya, Kompleks jadi listrikan mesin bisa, Iya. bisa gitu. gara-gara sepele jadi merentek kemana-mana. Biayanya lumayan banyak, Lumayan Pak. banyak Iya. ya mahalnya ya. Ini baru dari sisi kelistrikan ini. Dari banjir nih, belum dari yang lain. Makanya kalau untuk pengecekan mobil mau beli mobil second, ya kalau bisa bawa orang yang tahu mobil. Oh, oke. Ya, Mas nggak saya Elin. juga, bisa orang lain gitu kan. Ngajak Mas Elin beli mobil ini, Pak. Nggak saya juga, banyak yang bisa. Banyak yang lebih dari Ini masih saya. bagus tapi ya, Mas ya? Masih. Untuk aman dari banjir ya? Ya, Aman. Ya, kita buka kap mesin. Selanjutnya kita pengecekan kap mesin. Sekarang kita masuk ke Bagian mesin. Tapi Iya. kok nggak langsung buka gitu, Pak? Ya kan namanya orang kalau beli kan sambil Enggak, maksudnya, bicara sama salesnya kan kadang muter ngecek, nggak langsung bongkar mesin itu kan. maksudnya ditarik, nggak jerak gitu loh. Udah dibuka tadi. Oh, tadi dulu nggak? Heeh, Aturannya pas Nah. pasnya jerak gitu loh. Coba ini saya tutup ya. Nah, coba dibuka. Coba. Ada gerak nggak? Tarik. Ini lama. Nggak ada. Oh iya, nggak ada. Kenapa ini? Oh, paling ini ya setelan. Apa itu, Pak? Bisa setelan, bisa dari sininya, Mas. Oh, setelan. Oh, Jadi di setelan sini ya. kan ada bekas ini yang buat ngebalikin. Iya. Nah, bisa udah lemah. Oke. Tapi nggak masalah selama masih bisa dibuka nggak apa-apa. saya sales loh ini. Ini layak dibeli kan nih, kok kayaknya aneh gitu loh. Nah, selanjutnya pengecekan saja adalah pengecekan mesin ya, kayak oli. Oh, ya oli ya. Lanjut tuh, Mas. Oli-oli, minyak rem di sini, ya kan. Terus Ngecek ini, minyak rem gimana, Mas? ya levelnya Mas dilihat, Mas. Nah, Tuh banyak. kan. Tuh Oh, ada. ini. Jadi Ini ngeceknya, kayaknya kotor ya? nah, ya ini kotor waktunya ganti. Oh iya. Contoh Kan, kotor, contoh Pak. kotor kayak Kotor gini, tuh, saudara-saudara. agak hitam, coklat hitam. Kalau yang baru kan warnanya bening. Mending Oke. ya. Ini yang penting ini rem minyak remnya Penuh. ada. Ada minyak remnya. Bukan Ada yang nggak ada. Bocor. Nggak ada. Ini bisa aja baru ditambah. Ya. Iya, Kalau benar. mau diperiksa sama Mas Elin, Ya itu rahasia perusahaan. Namanya mau dijual kan ya dibagus-bagusin ya. Oh, iya. Tapi ini nggak dijual ini. Orangnya komplain ini. Ya, ini hanya contoh. Iya. Apa ini? Nah, ini tadi buka sini. Ini. Remet, makanya ini kan terlalu penuh ini. Oh. Makanya hati-hati kalau buka ini, nanti dibersihin pakai air biasa. Kalau bersihin ini pakai air biasa tidak apa-apa. Kalau minyak rem dia sifatnya netral. Netral ya. Menetralin minyak rem. Pakai Terus, terus cek sambungan-sambungan yang di radiator kayak gini, Pak. Sama. Kalau yang di ini agak ngumpet, Pak, kalau yang di Sempit ya? radiatornya Tandanya kalau sudah ada indikasi bocor. ya Indikasi bocor biasanya di sini kayak berkerak, kerak ini. Oh, Kerak kulen. Kalau dia pakai kulen ada kerak kayak bocor kulen kayak gitu. Terus Di kalau nggak tutupnya? warnanya coklat. Topnya itu ya? Di top.
di ini apa? Upper tank. Upper tank radiator. Terus cek rembesan juga. Cek rembesan. Kalau untuk Honda yang sering bagian VTEC kebanyakan bagian depan kanan, Pak. Depan kanan. Kalau dari kita ya, kalau posisinya kalau di posisi mobil dia di tengah. Nah, kalau di VVT-nya yang punya Nissan kan di sini, Pak. Betul di situ. Iya. Nah, VVT-nya kan di sini. Kalau ini di sini, Pak. Katanya kerjanya sama. Ini prinsip kerjanya sama. Kan beda penamaan. VTEC, MIVEC itu kerjanya sama. Dia fungsinya merubah pengapian dan injektor sehingga untuk didapatkan performa yang maksimal. Berarti kalau mau ngecek itu kalau mau ngecek selenoid ini apa ini ya Mas ya? Iya, tapi ini ada rumahnya Mas. Ada rumahnya. Kalau di Nissan kan ini selenoidnya aja, nggak ada rumahnya kan dia langsung nempel ke head. Ya. Kalau di Nissan, kalau ini ada rumahnya sendiri dan rumahnya pun ada seal. Nah, sealnya itu yang sering rembes. Terus seal rocker cover. Jadi kalau ada rembesan di bawah, kita harus ngecek bagian atasnya dulu, Pak. Oh iya, karena hukum bisa. alam. Iya, turun ya. Turun. Kita harus cek yang atas dulu. Jadi jangan langsung estimasi untuk wah ini bagian bawahnya yang rembes, apa pengecekan yang bagian atas. Kita harus benerin yang atas dulu. Contoh kayak seperti ini. Ini kemarin bocornya yang bagian atas, Pak. Bagian atas cuman dia sampai ke bawah. Tapi kita enggak semua ini berarti kemarin. Rembes semua kayak berlumuran oli mesinnya. Ini udah kita bersihin. Jadi kita benerin dulu yang atas. Ini kemarin ganti seal VTEC sama seal decklap atau seal rocker cover. Nah, habis itu kita bersihin dulu. Kebanyakan untuk bengkel-bengkel yang pernah saya misal kita kerjakan, nah kita itu menerima dari bengkel lama, bengkel sebelumnya. Itu kebanyakan benerin kebocoran tanpa dibersihin, Pak. Oh, jadi nggak kelihatan ya? Customer bocor lagi. Padahal itu cuma sisa-sisa dari kebocoran yang sebelumnya. Udah dibenerin, cuma nggak dibersihin. Makanya kalau membenerin kebocoran, misalnya kita bagian atas dulu nih, kita nggak langsung kita tembak langsung, wah ini seal keresap belakangnya yang rembes kalian gitu. Kita nggak langsung nembak kayak gitu. Kita benerin dulu yang bagian atas, kita bersihin, kita tes. Kalau semisal ada rembesan lagi, baru kita estimasi selanjutnya. Takutnya kita udah bongkar kan, bongkarnya kalau untuk Honda dia agak rumit, Pak. Iya ya. Jadi nggak seperti Nissan dia langsung bisa turun mesin, enggak. Kalau untuk Fit, Jazz dia harus turun member dulu agar biar lebih lega. Soalnya kalau langsung turun Matic turun transmisi, dia mentok sama member. Jadi yang pertama waktunya lebih lama, jasanya lebih mahal. Jasa berarti yang paling penting jasanya, Mas. Iya. Kalau mau beli nanti perbaikannya banyak ngabisin uang. Ya, takutnya makanya kita untuk pengecekan itu supaya kita bisa ngestimasi sekiranya kita kalau beli mobil bekas beli mobil ini kita itu PR-nya apa, menghabiskan budget berapa, betul, kira-kira sama harga yang ditawarkan itu worth it apa enggak. Setuju. Nah, kayak gitu. Kalau ini biayanya berapa tadi, Pak? Ganti sealnya ini. Iya. Nah, kalau sealnya ini sih murah, Mas. Sealnya aja cuma nggak nyampe 200.000. Sealnya nggak nyampe 200.000. Asli itu ya, Mas. Bukan 50.000, Mas. Ya kan? Itu yang 200 itu yang ori, Pak. Bukan 50.000 kan harganya? Bukan. Nah, kirain 50.000. Itu yang KW mungkin, Mas. Iya, kan karet kirain kan cuma karet kecil. Yang penting karet sama gitu ya. Emang kau pikir karet gelang apa? Iya. Padahal yang penting kan bukan karetnya. Yang penting kan bukan karetnya, Pak. Iya. Tapi yang penting kan ibaratnya kalau bahasa gamersnya itu durability ya. Durability ya. Ya kekuatan keawetan. Itu loh. Iya. Lupa. Saya kira anak Jaksel ya. Ya something bisa. Ini ya, apa maksudnya 200.000 itu udah sama jasa ganti karet atau belum? Belum, itu spare partnya. Ya paling jasanya 100.000. Murah kok, nggak sama Dexel, apa namanya? Dexel. Kalau yang Dexel ini harus bongkar intake, Mas. Soalnya dia kan tertutup kayak Livina ya, tutup ini juga intake. Enggak perlu. Bisa tanpa bongkar. Berapa Dexel? Dexel paling ya sekitar ya 200.000-an sama 200 sampai 250 lah. Kalau 200.000. Murah itu, Mas? Ya kalau Dexel sih lumayan murah ya, Mas ya. Kan luas, Pak. Daripada apa tadi? Silvitek kan kecil ya, Mas. Kecil. Makanya saya kaget kira 50.000. Kan dari
porsi apa namanya ukuran aja udah beda 4 Iya. per banding 1. Iya. Ada lebih mahal lagi mas. Ah, tuh. Sil AC itu ori kecil-kecilnya 35.000, ada yang 100.000 mas. 100.000 Pak. Keselin banget ya. Iya, Aku padahal beli cuma alat AC kecil-kecil 5.000. Yang kedua pengecekan paling aki pak, pengecekan aki. Aki ya. Oh ada Biar informatif. ada ini pak, ada Wah. oleh-oleh ini. Nah nemu kan ya. Ada oleh-oleh ya. Oke, itu- aki ya. Aki juga dicek ya. Aki, pengecekan aki, terus oli matic, mesin, rembesan ya kan. Kalau kopling ya, kalau mesinnya manual ya kita pengecekan koplingnya masih bisa dipakai apa harus ganti gitu kan. Untuk PR selanjutnya. Oke. Kita soalnya Kisaran kopling. ya. Kalau kopling ya hampir sama Nissan ya 3 sampai 4 juta. Ini Matic AT. Ini Matic ini. AT. Iya, AT. Oh, AT, Matic AT ya berarti. Oke. Terus yang kedua setelah pengecekan ini kita pengecekan kaki-kaki pak. Oh. Nah masalah di Honda itu kebanyakan sama kayak di Nissan juga pak. Kaki-kaki umur. Oh, karena itu ya lembut ya? Iya. Itu kah? Iya. Iya. Soalnya konstruksi kaki-kakinya itu hampir sama. Oh. Hampir sama kayak Nissan. Ada lower armnya, Ah. ada membernya. Oh, udah member juga ya? Iya ada. Sama Sama. ada mobil enggak ada lower armnya kayaknya. Kan ada modelnya yang double wishbone itu mas, yang ini ada upper arm sama lower arm. Yang shocknya di tengahnya gitu ya. Iya. Itu kan kalau ini kan tipenya hampir Lebih sama. ini ya berarti ya, lebih simpel Lebih- sama lah kayak Nissan gitu. Tapi lebih kuat itu kan? Yang Iya. double wishbone kan ya? Ya, cuman lebih keras kan. Oh iya, lebih keras Kalau ya. untuk kenyamanan ini. Oke. Nah, terus kalau kaki-kaki Mas, udah pernah di ini enggak? Estimasi enggak kalau ganti kaki-kaki Kalau perkiraan? perkiraan ya sama sih, palingnya 2 jutaan. 2 jutaan dah ya? 2 juta sampai 3 juta tergantung kerusakan ya kan yang kayak gitu. Itu Shock aja. 2 juta itu apa itu? Enggak Bukan. sampai sok. Itu belum termasuk suspensi. Suspensi itu sekitar ya suspensi paling kalau di Honda kan 1 jutaan satunya. Satunya Kalau ya? untuk aftermarket ya paling 1,5 udah dapat sepasang. Oke. Nah, berarti yang tadi Mas bilang 2 juta itu adalah lebih kepada Kaki-kaki bawah dari ya. karet-karet, Karet-karet. termasuk jasa. Jasa. Karet-karet ya kayak bushing arm, Bushing arm. member. Terus di sini yang sering itu kayak link stabil juga. Oh, link stabil ya. Link stabil. Ini karetnya Mas. Nah, bukan link stabilnya, Link stabilnya. bukan conrodnya. Conrod. Ya sama pengecekannya cuma dipegang conrodnya. Sama aja ya. Ya kalau Honda ada 2 tipe Pak, ada yang model satu arah, ada yang berlawanan arah. Jadi ada yang model kayak C kayak gitu, Heeh. link stabilnya, ada yang model kayak S. Oh, kalau yang di Nissan itu lurus ya? Kayak yang di Nissan itu S. S. Maksudnya tuh ininya Pak. Kalau Bautnya. kontrolnya mah lurus, cuma ball joinnya tuh ada yang ke arah sana dan ke arah sana. Oh iya. Jadi S. Iya, iya, Jadi di sini bautnya ke sini, yang sini bautnya ini S. Kalau yang C yang begini sama begini ada 2 tipe. Oh. Nah, kalau yang flat apa Mas? Yang flat? Kalau yang Frit ini tipenya S. Emang ini bisa diputar? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti sampean jangan beli ini ngomongnya. Belinya Serena bisa diputer.